Halo teman-teman semuanya, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan kebijakan pajak dari sisi ekonomi mikro dan makro. Kebijakan pajak adalah langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah dalam menetapkan, mengatur, dan mengelola pajak untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan fiskal. Kebijakan ini mencakup penentuan jenis pajak, tarif pajak, insentif pajak, serta mekanisme pemungutan dan pengawasannya. Nah, lalu apa hubungannya dengan ekonomi? Kebijakan pajak tentunya berkaitan dengan uang. Kita membayar pajak tentu menggunakan uang. Uang ini digunakan sebagai alat transaksi yang menunjang kehidupan guna memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Maka dari itu, kebijakan pajak ini akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Dari yang kita tahu, ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi mikro dan makro. Ekonomi mikro membahas perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan ekonomi, termasuk bagaimana sumber daya dialokasikan. Sementara ekonomi makro membahas ekonomi secara keseluruhan, termasuk kebijakan pemerintah yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan kesejahteraan masyarakat. Lalu, berpengaruh pada apa saja kebijakan pajak di sisi ekonomi mikro dan makro? Dengan demikian, tujuan kami di sini yaitu untuk mengetahui hubungan kebijakan pajak dengan ekonomi mikro dan makro, serta mengetahui pengaruh dari kebijakan pajak dari sisi ekonomi mikro dan makro. Pemerintah memegang peran penting dalam kehidupan ekonomi sebuah negara. Peran pemerintah dan mekanisme pasar, interaksi permintaan pasar dan penawaran pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, bukan substitusi, dengan pelaku ekonomi lainnya. Untuk menstabilkan ekonomi negara, pemerintah membuat kebijakan yang dapat mengatur salah satunya yaitu mengenai perpajakan. Pemerintah menggunakan pajak untuk mengontrol inflasi, deflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Mengatasi inflasi, jika ekonomi terlalu panas, pemerintah dapat menaikkan pajak untuk mengurangi daya beli masyarakat dan menekan inflasi. Mengatasi deflasi, saat ekonomi lesu, pajak dapat diturunkan untuk meningkatkan konsumsi dan investasi. Menjaga defisit anggaran, pajak yang dikelola dengan baik membantu mengurangi ketergantungan pada utang negara. Tujuan kebijakan pajak 1. Pengaturan pendapatan negara. Pajak digunakan untuk mengumpulkan pendapatan negara yang kemudian digunakan untuk membiayai belanja negara. Kedua, pengaturan agregat. Pajak dapat digunakan untuk mengatur agregat permintaan dan penawaran dalam perekonomian. 3. Pengaturan distribusi pendapatan. Pajak dapat digunakan untuk mengatur distribusi pendapatan dalam masyarakat. Jenis-jenis pajak. Yang pertama ada pajak langsung atau pajak yang dikenakan langsung pada individu atau perusahaan seperti pajak pendapatan. Pajak pendapatan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha. Pajak ini umumnya bersifat progresif, artinya semakin besar penghasilan, semakin tinggi tarif pajaknya. Yang kedua ada pajak tidak langsung atau pajak yang dikenakan tidak langsung pada individu atau perusahaan seperti pajak barang dan jasa. Pajak barang dan jasa adalah pajak yang dikenakan atas transaksi pembelian barang atau jasa tertentu. Pajak ini biasanya bersifat regresif karena semua orang membayar dengan persentase yang sama terlepas dari penghasilan mereka. Kebijakan pajak dapat dilihat dari sisi ekonomi mikro dan makro. Dari sisi ekonomi mikro, pajak yang dibayarkan individu dan perusahaan mempengaruhi pendapatan mereka. Individu dan perusahaan harus mengurangi pendapatan atau bekerja lebih keras untuk mengimbangi dampak pajak. Kebijakan ekonomi mikro mencakup permintaan, penawaran, keseimbangan harga pasar, elastisitas permintaan, dan elastisitas penawaran. Dari sisi ekonomi makro, pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang diatur dalam kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal juga mengatur pembiayaan pembangunan infrastruktur. Ada juga contoh kebijakan ekonomi makro. Yang pertama, ada kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral. Yang kedua, ada kebijakan
kebijakan segi penawaran, yaitu kebijakan yang menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Yang ketiga, ada kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan yang menentukan perekonomian negara. Ada juga contoh kebijakan ekonomi makro, adalah kebijakan harga, kebijakan pajak, dan kebijakan permodalan. Ekonomi mikro, kebijakan pajak pada ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan ekonomi. Contoh kebijakan pajak pada ekonomi mikro adalah 1. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak ini dikenakan pada individu dan perusahaan yang memiliki penghasilan. PPh dapat mempengaruhi keputusan individu untuk bekerja, berinvestasi, atau mengonsumsi barang dan jasa. 2. Pajak barang dan jasa atau PPN. Pajak ini dikenakan pada barang dan jasa yang dijual. PPN dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Ekonomi makro. Kebijakan pajak pada ekonomi makro berfokus pada dampak agregat pada perekonomian. Misalnya, kebijakan pajak pada ekonomi makro adalah 1. Pajak penghasilan atau PPh. Pajak ini dapat mempengaruhi agregat permintaan dalam perekonomian. Jika PPh dinaikkan, maka agregat permintaan dapat menurun karena individu dan perusahaan memiliki lebih sedikit uang untuk dihabiskan. Kedua, pajak barang dan jasa atau PPN. Pajak ini dapat mempengaruhi inflasi dalam perekonomian. Jika PPN dinaikkan, maka harga barang dan jasa dapat meningkat sehingga inflasi dapat meningkat. Dampak yang terjadi jika pajak mengalami penurunan. 1. Dampak dari sisi ekonomi mikro, meningkatkan daya beli konsumen. Pajak yang lebih rendah, seperti PPN atau pajak penghasilan, meningkatkan pendapatan yang dapat dibelanjakan, sehingga konsumsi masyarakat cenderung meningkat. Peningkatan keuntungan perusahaan. Perusahaan yang dikenakan pajak lebih rendah memiliki lebih banyak modal untuk berinvestasi, meningkatkan produksi, dan menciptakan lapangan kerja. Meningkatkan insentif berwirausaha. Pajak rendah membuat wirausaha lebih menarik karena pengusaha dapat menikmati lebih banyak keuntungan, mendorong pertumbuhan bisnis baru. Dampak yang terjadi jika pajak mengalami penurunan. Dampak dari sisi ekonomi makro. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan daya beli yang lebih tinggi dan investasi yang meningkat, aktivitas ekonomi dapat tumbuh lebih cepat. Yang kedua, potensi inflasi. Jika konsumsi meningkat drastis akibat pajak yang lebih rendah, permintaan barang dan jasa bisa meningkat lebih cepat daripada penawaran, sehingga memicu inflasi. Yang ketiga, penurunan penerimaan negara. Jika pajak diturunkan tanpa kebijakan pengganti, penerimaan negara bisa berkurang, yang dapat berdampak pada pengurangan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik. Yang terakhir, ada meningkatkan defisit anggaran. Jika penerimaan pajak turun tetapi belanja pemerintah tetap tinggi, negara bisa mengalami defisit anggaran, yang mungkin harus ditutupi dengan utang. Dampak yang terjadi jika pajak mengalami kenaikan. 1. Dampak dari sisi ekonomi mikro. Penurunan daya beli konsumen, pajak yang lebih tinggi seperti PPN atau pajak penghasilan mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan sehingga konsumsi masyarakat menurun. Selanjutnya ada beban tambahan bagi perusahaan. Pajak perusahaan yang meningkat dapat mengurangi keuntungan bisnis, menyebabkan perusahaan menyesuaikan harga, mengurangi produksi, atau bahkan melakukan PHK. Selanjutnya ada distorsi pasar. Pajak tinggi dapat mengurangi insentif berinvestasi atau berwirausaha sehingga pasar menjadi kurang efisien. Dampak yang terjadi jika pajak mengalami kenaikan. 2. Dampak dari sisi ekonomi makro. Penurunan pertumbuhan ekonomi jika pajak terlalu tinggi, investasi dan konsumsi turun, yang berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Inflasi atau deflasi. Pajak konsumsi yang tinggi dapat menyebabkan inflasi karena harga barang naik. Sebaliknya, pajak penghasilan tinggi dapat menurunkan konsumsi, berpotensi menyebabkan deflasi. Peningkatan penerimaan negara. Dari sisi positif, kenaikan pajak meningkatkan pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan publik.
Potensi penghindaran pajak. Jika pajak terlalu tinggi, masyarakat dan perusahaan bisa mencari cara menghindari pajak baik secara legal (tax avoidance) maupun ilegal (tax evasion), yang justru mengurangi efektivitas pajakan pajak. Kesimpulannya, dampak kebijakan pajak secara keseluruhan pada ekonomi mikro dan makro. Bagi ekonomi mikro, yang pertama, pajak mempengaruhi pendapatan individu dan perusahaan. Yang kedua, individu dan perusahaan harus mengurangi pendapatan atau bekerja lebih keras untuk menutupi dampak pajak. Yang ketiga, pajak memengaruhi keseimbangan harga pasar, permintaan, dan penawaran. Yang terakhir, pajak memengaruhi elastisitas permintaan dan penawaran. Bagi ekonomi makro, yang pertama, pajak merupakan pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Yang kedua, pajak memengaruhi pertumbuhan ekonomi makro. Yang ketiga, pajak memengaruhi kondisi dan stabilitas pasar. Yang keempat, pajak memengaruhi tingkat upah dan penyerapan tenaga kerja. Yang kelima, pajak memengaruhi distribusi pendapatan. Yang terakhir, pajak memengaruhi pendapatan pemerintah. Demikian yang bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami berharap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.